Baik, kita akan berdoa, ya. Kita sama-sama berdoa. Mari kita dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hadirnya malam ini. Sebentar kami akan belajar merenungkan sabdamu. Namun sebelum kami masuk lebih dalam lagi mempelajari firman-Mu, ampuni setiap ketidaktepatan kami, ampuni setiap kesalahan, baik di dalam pikiran, baik di dalam perasaan, maupun di dalam tindakan dan ucapan kami. Untuk itu kami bersyukur jika Engkau memberi kesempatan supaya kami bisa setiap hari memperbaiki diri dan menghapus setiap kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan. Untuk itu kami bersyukur jika pada malam hari ini Engkau sendiri telah menyiapkan roti hidup yang akan membekali kehidupan kami ke depan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saya ini bukan tamu spesial ya, tamu biasa saja, bukan undangan spesial ya. Jadi saya bersyukur diberi kesempatan untuk mampir kembali. Ini di home KG berapa ya? KG 6. Oke, Om di KG 6. Di KG maksud saya tuh tanya gitu supaya kalian tuh angkat jempol gini loh. Oke, ya di home KG 6. Oke, jika waktu lalu you are precious ya, Anda mempunyai warna di dalam kehidupan kepribadian masing-masing, tapi akan menjadi berharga ketika kita punya satu warna, yaitu warna di dalam Kristus. Maksudnya kita punya pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus ada di dalam diri kita. Itu kurang lebih garis besar yang dibicarakan pada pertemuan beberapa bulan yang lalu. Nah, memang benar saya kembali hadir ke sini menemui wajah-wajah yang ceria ya. You are very beautiful, you are very handsome. Walaupun ada yang cuma nama doang, tapi kurang lebih saya bisa membayangkan orang-orang atau kalian yang berani mengorbankan waktu, membayar harga untuk ada di pertemuan ini. Ya, saya bilang ini pertemuan yang sederhana, tetapi di hati kita ini bukan pertemuan yang sederhana. Ini pertemuan yang benar-benar mahal ya. Karena di weekend biasanya kan muda-mudi ya, ada yang mulai fall in love gitu, mulai membangun relationship, mulai pacaran atau mulai kirim sinyal-sinyal dan kode-kode rahasia gitu. Yang perempuan ketika ketemu laki-laki yang dia taksir langsung jadi burung merak, jegrek gitu ya. Langsung yang cowok kalau ketemu perempuan yang ditaksir mulai salah tingkah gitu kan. Yaitu masa-masa yang memang di seumuran kalian ya. Tentu mengalami proses ini. Nah, rentannya di usia yang mulai kita membuka diri, membuka kesempatan untuk menerima persahabatan, ya. Saya tidak mengatakan bahwa kalian harus saya paksa untuk pacaran, tetapi saya lebih menekankan bahwa bangunlah persahabatan yang seluas-luasnya. Maksudnya jangan kita terpaku kepada satu pergaulan yang sempit ya. Bukan tidak boleh pacaran ya. Pacaran itu menjadi satu proses nanti ya. Nah, kenapa saya awali pembicaraan ini dengan relationship? Karena di tengah hubungan di usia-usia kalian, maaf pakai kata kalian ya, di usia-usia kalian ini ketika kalian membangun relationship, biasanya itu sudah banyak dipenuhi dengan triki-triki atau trik, atau ketidakjujuran, atau kebohongan-kebohongan, atau apa yang ada di isi hati tidak bisa disampaikan di mulut kita. Contohnya di hati kita, kita nggak suka sama sesuatu, tetapi karena kita harus merepresentasikan anak-anak yang eh, punya Kristus, lalu kadang kita bersikap
kontra atau bersikap lawan kata ya dengan apa yang ada di hati. Tapi bukan berarti kejujuran itu merusak hubungan. Ya, ada cara-cara menyampaikan kejujuran di dalam hati kita. Misalkan kita nggak suka nih dipanggil dengan sebutan, misalkan saya gitu kan, nggak suka dipanggil eh gundul, ngapain lu di sini? Ketika misalkan apa ya bercandaan yang mulai mengganggu fisik seseorang gitu, ada baiknya kita menyatakan dengan kasih, tolong dong jangan jangan panggil gue begitu, gue kan punya nama. Tetapi kalau tetap dia membuli kita, ya sudah, kita terima saja. Kita sudah menyampaikan kejujuran dengan cara yang baik. Maka kejujuran ini jadi bernilai. Tetapi ada juga kejujuran perasaan ketidaksetujuan ketika saya dipanggil gundul sama orang dan itu mulai annoying, mulai ganggu banget, mulai nggak enak ketika saya tegur dengan baik nggak bisa, lalu saya terpancing. Lalu biasanya terjadi pertengkaran. Maka kejujuran yang disampaikan dengan cara keras itu bukan kejujuran, tetapi pembelaan diri. Jadi berbicara kejujuran ini harus sangat hati-hati. Harus dengan keadaan kedewasaan kita berpikir, memberi kesempatan kita untuk berpikir lebih panjang, tidak berpikir jangka pendek. Ya, maka tema pada malam hari ini berbicara mengenai kejujuran yang semakin sulit dicari pada masa-masa milenial, ada pada masa-masa ini ya. Jadi kejujuran itu seperti jarum di dalam jerami. Baik, maka di dalam Kolose 4 ayat 1 dikatakan, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Jadi seperti ini. Latihan kejujuran kita itu yang paling efektif ketika kita menjalin persahabatan atau ketika kita punya sekelompok teman dan ternyata kita punya teman yang secara strata baik itu ekonomi, pendidikan, ekonomi apalagi ya ada di bawah kita. Atau biasanya kita di rumah punya staf rumah tangga, ya. Maka kita mulai tidak berlaku adil karena dia staf rumah tangga. Bahkan kadang ada kejadian kita salah taruh barang, lalu kita yang lupa simpan di mana, lalu biasanya kita mulai berpikir untuk menyalahkan orang. Dan orang yang sering jadi korban kita, ya, karena kita ceroboh, biasanya orang yang memiliki strata ekonomi lebih rendah dari kita. Entah itu pendidikan, entah itu penghasilan, entah itu yang sifatnya jasmania, yang artinya orang ini lebih rendah lah dari kita. Biasanya itu menjadi sasar pelampiasan amarah kita karena kita kehilangan barang. Lalu tiba-tiba staf rumah tangga kita tuh bilang, enggak non, atau enggak dek, enggak mas, ibu benar-benar nggak tahu. Lalu walaupun kita bilang iya iya iya, tapi di dalam hati kita kadang kalau yang pernah ngalamin peristiwa ini masih ada ganjelan. Ya, nah tentu hal ini menjadi satu kebiasaan jika dibiarkan bertumbuh di dalam diri kita. Nah ini yang menjadi berbahaya. Makanya Kolose bilang gitu ya. Contohnya ini Kolose 4 ayat 1 bilang, hai kamu, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu, terhadap staf rumah tanggamu, terhadap orang-orang yang lebih rendah dari kamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Artinya setiap apa yang kita lakukan, kita juga kok dipandang sama Tuhan yang di surga, dipandang oleh Tuhan kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Nah, harusnya kan kita tahu, ya, kalau kita diajarkan bahwa keselamatan kita adalah perjuangan kita meresponi usaha Tuhan untuk membawa kita ke rancangan semula, yaitu kerancangan manusia yang memiliki pikiran, perasaan, lalu dari pikiran dan perasaan timbul kehendak. Dari timbul kehendak
distimulus, dipengaruhi oleh rangsang, maka menjadi perilaku. Nah, kalau pikiran, perasaan, dan kehendak kita adalah pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, tentu perilaku kita perilaku Tuhan. Masalahnya yang menjadi tidak jujur, membuat banyak orang Kristen tidak jujur adalah ternyata pikiran, perasaan, dan kehendak kita lebih banyak dipengaruhi oleh faktor dari luar. Dibohongi pacar, membohongi pacar, bohong sama papa mama, bohong sama adik, bohong sama teman lain. Kenapa kita orang Kristen yang katanya sudah menerima salib Kristus, kok begitu loncer, kayak nggak punya filter untuk bohong? Nah, tentu ketidakjujuran ini menjadi salah satu representasi kebanyakan orang Kristen. Saya berharap kita di sini tidak merepresentasikan ketidakjujuran. Ya, ketidakjujuran ini bisa dikikis kok. Ya, makanya di dalam Alkitab, ya, sering sekali ada ayat-ayat yang membahas soal kejujuran ini. Ya, jadi ayat kunci kita kan di Kolose 4 ayat 1. Kita harus berlaku adil dan jujur. Nah, kalau yang cowok-cowok nih, pria-pria di sini yang usianya 20, 19 atau belasan tahun akhir ya, 17, 18, 19, 20, lalu mungkin ada yang 30 awal. Ini usia rentan untuk kita berbohong. Usia rentan. Kenapa? Karena ada pertumbuhan jiwa yang terjadi secara metabolisme di ambang bawah sadar kita, bahwa kita bertumbuh jadi remaja mau jadi dewasa. Pergeseran ini sering sekali mewarnai atau menuntun kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau ternyata faktor eksternal, baik itu melalui pertemanan di sekolah, atau ketika kalian membuka internet, membuka gadget, mulai membuka sosial media, itu mempengaruhi apa yang kita lihat, kita proses di dalam pikiran kita. Firman Tuhan datang dari dalam roh kita, ya. Tuhan mengembuskan roh, Kejadian 2 ayat 7. Di dalamnya ada hati nurani. Harusnya yang di dalam ini yang memimpin keluar, tetapi ternyata kita dirangsang, distimulus oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Nah, ketika kita membuka pengaruh dari luar untuk masuk di dalam alam pikir dan jiwa kita, maka sering sekali kita melihat anak-anak muda yang lepas kendali karena jiwanya diwarnai oleh apa yang ia lihat. Ya, sedangkan seharusnya idealnya jiwa kita semua, sampai seumur saya juga nih, jiwa kita harus diwarnai dari sesuatu yang dari dalam, dari hati nurani kita. Dikatakan hati nurani, ada kata nur, yaitu dari bahasa Arab terang. Ya, jadi apa yang membuat manusia bisa mengalami terang batinnya? Yaitu firman Tuhan. Sayang sekali hadirnya firman Tuhan. Yang memang kita baca firman, lalu kita endapkan di dalam pikiran, di perasaan, lalu seharusnya itu menjadi perilaku kita. Tetapi ketika kita membaca firman, terjadi proses kita belajar firman, juga masuk informasi-informasi dari dunia. Ini yang disebut pertempuran di dalam alam pikir kita. Maka dari itu seharusnya pertemuan-pertemuan ini tidak hanya seminggu sekali, ya, lebih dari sekali. Tetapi kalian bisa melihat dari Truth ID. Setiap hari kalian bisa mengisi acara-acara baik di RWC maupun di khotbah-khotbah ibadah raya, pendalaman Alkitab, SBT, lalu ada Waski dan sebagainya. Saya pikir firman Tuhan itu begitu luar biasa, ya, dibanjirkan oleh Truth.id. Tetapi sering sekali kita tidak tertarik. Karena memang jujur aja, kita sering tidak jujur sama Tuhan. Kita bilang kita anak Tuhan. Tetapi yang kita lakukan justru menunjukkan bahwa kita bukan anak Tuhan. Lalu kalian mungkin bertanya dalam hatimu,
Om Topo, apakah kita setiap hari seperti itu? Saya katakan iya. Kamu harus membangun setiap hari manusia batiniah sebelum kamu melakukan aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari harus kita lakukan, penuhi, dan menjadi satu tanggung jawab kita juga untuk supaya kita bisa hidup sebagai anak-anak terang yang proporsional. Ya. Dan sore hari ini kita belajar soal kejujuran yang menjadi barang mahal sekarang. Banyak sekali orang Kristen ya ketika kena COVID mereka bohong, mereka nggak berani ngomong, mereka nggak berani jujur ketika ditanyain kamu sakit apa, kenapa kamu nggak kelihatan. Ya, kejujuran ini menjadi salah satu gerbang nilai dari seseorang eh, sebagai bukti ia percaya kepada Tuhannya seberapa dalam. Kejujuran ini seperti ini, jika suatu saat eh, kita sakit, saya sakit, terpapar, katakanlah sakit apapun bukan corona gitu. Kalau tidak ada yang tanya, ya memang saya harus diam. Tetapi ketika ada yang tanya, saya harus jujur menjawab. Kejujuran bisa menjadi bumerang ketika tidak ada yang tanya, kita upload status gitu. Gue sakit corona gitu. Itu menjadi bukan kejujuran lagi, tetapi itu menjadi kejujuran yang dimanfaatkan untuk supaya orang eh, jatuh belas kasihan. Terutama contohnya saya aja gitu. Saya sakit itu. Saya berpikir, perlukah saya mengupload keadaan saya di sosial media? Walaupun saya merasa saya jujur-jujur aja sih gitu. Oke. Tetapi ketika orang ya tidak mencari informasi tentang kita, ya biarlah kita selesaikan sakit kita dalam diam. Kecuali kita memang menjadi figur ya yang benar-benar eh, ditunggu-tunggu oleh orang setiap hari infonya, atau ya kayak artis lah. Artis aja menikah itu langsung dibikinin acara sepanjang pagi gitu karena dia mau menjual acaranya. Nah, sedangkan kita tidak bisa menjual segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan secara gratis. Jadi kejujuran seperti yang saya ceritakan tadi, kapan kita jujur? Yaitu ketika ada orang yang mengkonfirmasikan dan tanya kepada kita secara pribadi. Kita jawab aja. Kalau saya dibilang sakit, oh ya sakit. Tapi saya bukan corona. Saya memang flu atau tipes gitu kan. Nah, kejujuran ini menjadi mahal karena ternyata banyak orang Kristen yang kena corona itu nggak jujur. Jadi akhirnya orang Kristen juga menjadi salah satu bagian dari pemapar juga. Ya dia bisa jalan-jalan, dia menjadi OTG, lalu betapa mengerikan dan menyedihkan ternyata kita mungkin itu pernah bertindak tidak jujur atau kita pernah bohong. Jangan-jangan baru tadi pagi kita bohong. Atau malam minggu ini kita bohong. Ya, atau hari Senin kemarin kita sudah bohong. Nah, kita harus merenung ya bahwa kebohongan itu menjadi satu hal yang bisa membunuh hati nurani apabila kita tidak segera menyingkirkan budaya berbohong atau budaya tidak jujur. Apalagi ketika kalian mulai maaf ya, mulai jatuh cinta, mulai pacaran dan kebetulan orang tuamu tidak setuju dalam usiamu, sekarang kamu punya pacar atau punya kekasih. Biasanya masa-masa ini menjadikan anak-anak Tuhan sering bohong, ya, sering berkata tidak sebenarnya hanya karena ia tidak bisa menahan rasa cinta kepada pasangannya. Lalu ia mulai menggeserkan bentukan orang tua. Kalau bentukan didikan orang tua mulai dijadikan sesuatu yang mengancam, bagaimana didikan firman Tuhan yang mengatakan dengan tegas bahwa ketidakjujuran tidak akan mendapatkan tempat di surga. Tapi kita setiap hari sering lakuin dengan alasan apapun. Bahkan orang dunia mengatakan seperti ini. Sudahlah ngapain jujur-jujur. Bohong-bohong sedikit lah. Yang penting suasana aman dan damai. Saya mau katakan, Alkitab tidak pernah menulis bohong itu bawa damai. Atau bohong itu mendatangkan berkat.
Alkitab menuliskan ketidakjujuran mendatangkan laknat. Nah, makanya di dalam Amsal 23 ayat 16 dikatakan, jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Jadi kalau kita membuat orang tidak bersukaria, bisa jadi kita harus mulai memeriksa batiniah kita. Apa sih yang kita ucapkan membuat orang tidak damai sejahtera? Apakah perkataanku ini mengandung unsur menghakimi, memfitnah, menuduh, atau seperti apa? Karena Amsal tadi, Amsal 23:16 mengatakan, jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Kalau bibirmu, kalau saya ambil lebih singkatnya, kalau bibirmu mengatakan firman. Karena firman itu membicarakan kebenaran Tuhan. Nah, sering sekali dalam kita berkomunikasi sehari-hari, kita menggunakan bahasa kita sehari-hari, atau kita terpancing suasana, karena kalau kita jujur mungkin kita dalam satu kelompok akan disisihkan. Ingat sekali lagi, kejujuran yang benar disampaikan tidak akan membawa kalian disingkirkan oleh kelompok kita. Tetapi kejujuran yang kita miliki, katakanlah informasi dari seseorang yang sangat rahasia, lalu kita umbar menjadi satu ucapan, maka kejujuran yang kita terima dari sebuah peristiwa ketika disampaikan dengan tidak benar, itu tidak lagi berubah menjadi kejujuran, tetapi berubah menjadi teaternya kita. Gue tahu dia loh. Kita menjadi orang yang keji. Contoh misalkan ini, katakanlah saya didatangi oleh pacarnya, misalkan nih saya ambil contoh Elizabeth aja, saya tahu Elizabeth nggak gampang marah. Saya didatangin pacarnya Elizabeth, namanya mungkin Tono aja deh, nggak apa-apa gitu. Tono ini pacarnya Elizabeth, tiba-tiba datengin Topo, saya gitu. Kak, saya udah pacaran sama Elizabeth 6 bulan. Sorry kak, 6 tahun. 6 bulan lah kayak umur jagung. Udah 6 tahun. Terus sebenarnya kak, dalam setahun ini ada wanita lain kak Topo. Saya menduakan Elizabeth. Setahun ini Elizabeth nggak ngerti kalau saya ternyata ada perempuan lain. Terus saya dengar nih dari Tono, saya kenal Elizabeth, sering ketemu di Hongka G6. Terus apa yang harus saya lakukan ketika saya menerima kejujuran Tono? Ada 3 aspek yang harus saya pikir. Pertama, saya sampaikan ke Elizabeth karena saya kasihan sama Elizabeth. Saya datengin Elizabeth. Beth, aku gimana hubunganmu sama Tono? Oh kak, baik banget. Kita udah 6 tahun. Kita malah tahun depan kita udah mau tunangan gitu. Padahal dalam hati saya, buset ini setahun lu udah lagi dibohongin sama Tono gitu. Terus saya bilang, Beth, Tono tuh punya perempuan lain loh. Terus Elizabeth bilang, karena dia cinta banget sama Tono. Kak, maaf ya, sebelum saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dia punya wanita lain, saya tidak akan percaya. Kak Tono tuh bohong. Itu pertama, resiko yang saya terima. Yang kedua, Elizabethnya percaya sama saya, nangis, jahat banget Tono. Terus maaf ya, nangis terus malamnya gantung diri. Oke? Resiko kedua. Kejujuran ini dijual atau disampaikan. Lalu saya datengin dong harusnya. Maaf, internet saya nggak stabil. Suara saya udah bisa didengar kembali? Iya, bisa. Ulangi aspek yang Sudah kedua. ya? Iya, ulangi aspek yang kedua. Aspek yang Yang kedua. kedua. Oke, saya matikan dulu WiFi di ini aja deh, di gadget-gadget saya sebentar ya, supaya eh, bisa bisa lebih tidak terbagi ininya, apanya, WiFi-nya. Oke, baik, aspek yang kedua.
Aspek pertama, Elizabeth nggak percaya. Kak Topo bohong. Nggak mungkin, orang saya udah mau tunangan kok tahun depan. Sebelum saya melihat dengan mata kepala sendiri, saya nggak akan percaya. Sebelum saya melihat Tono, gandengan, pelukan sama perempuan lain, saya nggak akan percaya. Itu aspek pertama ketika saya menyampaikan, walaupun berita saya jujur. Menerima kejujuran dari Tono. Karena Tono bilang sama saya. Yang kedua, aspek yang kedua, Elizabethnya kaget, frustasi, nangis, syok, depresi, kecewa, nggak sanggup mendengar itu, dan mengakhiri hidupnya. Mati dia. Nah, bagaimana caranya? Harusnya saya bilang sama Tono, Ton, kamu nggak bisa gitu. Kamu nggak boleh seperti itu. Kamu harus bereskan hubunganmu dulu dengan Elizabeth. Kamu harus jujur sama Elizabeth. Apapun resikonya, kamu harus jujur sendiri. Berbicaralah langsung. Carilah suasana yang baik. Katakanlah kalau memang kamu sudah tidak lagi mencintai dia. Atau saya kejar ke Tono. Ton, ayo kita, mana sih cewek yang setahun ini kamu sayangi? Saya akan bawa Tono pada pemikiran, ingat loh Ton, waktu 6 tahun yang lalu, waktu kamu menyatakan cinta, waktu di tahun-tahun awal, kamu memuji setiap apa yang Elizabeth pakai, apa yang ada di dalam eh, percakapan dengan Elizabeth, kamu selalu memberikan applause, kamu rindu untuk telepon, nggak ditelepon sehari sekali aja kamu deg-degan gitu. Saya akan bicara seperti itu sama Tono. Akan menarik kembali ke pemikiran itu. Kamu nggak ingat tahun kedua bagaimana Elizabeth merawat kamu ketika kamu sakit di rumah sakit. Ya, kalau saya sudah menjelaskan itu ke Tono, dia masih kekeh seperti itu, ya saya cuma bisa bilang, sebagai laki-laki, kamu harus gentle. Kamu harus memberikan kenyamanan di saat kamu sudah tidak bisa nyaman dengan kekasihmu. Sampaikan dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang baik. Nah, kejujuran ini memang menyakitkan. Apalagi kalau dalam hubungan percintaan. Biasanya perempuan itu karena lebih banyak menyimpan, lebih banyak yang jadi korban. Tetapi di zaman milenial sekarang, ya semua 50-50. Karena kayak tadi waktu kita baru mau masuk kelompok ini gitu ya, home ini, ya saya melihat bahwa perkembangan zaman ini telah menjadikan adik-adik wanita ini berani bersuara. Ya, berani mengungkapkan pendapat. Nah, tentu dengan kita belajar pada malam hari ini, kapan kita harus mengungkapkan pendapat, kapan kita harus menerima, kita harus periksa diri kita dulu. Masih nggak minggu ini saya bohong? Masih nggak saya berbicara yang tidak sesuai dengan perasaan saya? Perasaan saya bilang nggak boleh bohong, tetapi mulut kita bohong hanya karena kita takut dimarahi, hanya kita takut diomeli gitu ya. Maka Amsal 11 ayat 11 mengatakan berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Artinya perkataan orang jujur itu bisa memperkembangkan segala sesuatu yang sifatnya memang lahiriah. Tetapi mulut orang jahat, orang fasik akan meruntuhkan sesuatu yang baik. Dan Amsal 11 ayat 3 mengatakan orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi dengan kita tahu prinsip kejujuran, maka kita bisa melihat orang yang semakin tulus, ya memang semakin apa adanya. Ya, tetapi ingat, apa adanya itu harus diisi dengan ketulusan, bukan dengan kebodohan. Karena ada orang yang bilang, orang tulus dan orang bodoh beda tipis. Enggak, buat saya orang tulus membawa damai sejahtera. Orang bodoh itu tidak membawa damai sejahtera. Tetapi orang bodoh biasanya bersembunyi di balik kebodohannya untuk mengamankan dirinya.
Nah, kalau orang tulus itu tidak terpengaruh dengan apakah dirinya aman atau tidak aman. Tetapi orang tulus ini akan bisa dengan tepat memilih kapan waktu ia berbicara, kapan waktu ia tidak berbicara. Jadi mulai sekarang lebih baik kita sedikit berbicara. Sebelum kita berbicara, kita berpikir, apakah yang saya akan ucapkan ini adalah benar-benar suatu kejujuran. Sesuatu yang memang dengan jujur ingin kalian sampaikan. Nah, ini menjadi hal yang sulit karena kita diwarnai, ya, diwarnai oleh kehidupan-kehidupannya sebenarnya tidak jujur. Saya yakin dan percaya, waktu kalian misalkan sekolah SMA, SMP, SMA, saya yakin dan percaya yang ada di tempat ini pasti pernah nyontek. Pasti pernah nyontek. Entah yang cowok contekannya ditulis diselipin di dasi seragam, yang cowok diumpetin di jepitannya, atau nulis di HP, ditaruh di meja. Ya, itu bentuk-bentuk warna ketidakjujuran yang menjadi salah satu kebiasaan kita. Maka ketika hadirnya firman yang mengajarkan supaya kita jujur apa adanya, menjadi begitu menjadi begitu hal yang sulit kita langsung terima dan merubah kebiasaan kita. Nah, saya katakan kembali bahwa ternyata akhirnya kejujuran ini seperti jarum di tengah jerami. Ya. Dan Amsal 15 ayat 19 mengatakan, jalan si pemalas seperti pagar duri. Tetap jalan orang jujur adalah rata. Maka sering sekali kita sebenarnya karena kita bohong, ya kita malah mengalami satu masalah-masalah. Kebohongan itu ketika dijelaskan, pasti akan menjadi bohongnya lebih banyak. Misalkan, saya ambil Elizabeth lagi. Elizabeth itu habis diajak pergi sama si Tono. Pas pulang, maminya tanya, kamu dari mana? Oh, dari gereja, mah. Loh, bener dari gereja? Iya, mah. Ibadahnya jam berapa? Ah, padahal dia habis nonton sama Tono. Elizabeth habis nonton tuh sama pacarnya. Tapi pas pulang bilangnya ke gereja. Nah, ketika ditanya, dikejar, apa isi khotbahnya? Oh, ini mah soal kejujuran. Siapa yang nyampein? Kak Sutopo. Padahal dia nontonnya filmnya film Endgame gitu. Avengers Endgame. Tapi pas ditanya, oh gitu. Atau eh, mengatakan yang lain. Jadi ini yang menjadi mengerikan ketika kita mengawali sesuatu pembicaraan dengan sesuatu yang tidak jujur. Maka itu akan dieksekusi dengan ketidakjujuran-ketidakjujuran yang makin banyak. Maka dari itu Ayub 8 ayat 6 mengatakan gini, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Tuhan akan bangkit demi kamu. Kalau kamu bersih dan jujur, maka Tuhan akan bangkit demi kamu. Dan Tuhan akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Tuhan akan memulihkan segala kesalahan. Tuhan akan memulihkan rumah itu menjadi salah satu simbol dari berkat. Ya, ia akan memulihkan berkat yang seharusnya menjadi hak kita. Yang tidak bisa kita terima karena kita tidak bersih dan jujur. Jadi bayangkan betapa ngerinya kita orang Kristen, korpus mengaku akan menjadi korpus delikti, tetapi untuk hal yang ini kita alpa. Ya. Kebohongan itu bisa menjadi kebiasaan loh. Ya. Walaupun kita rajin ke gereja, tetapi kebiasaan itu tidak kalahkan, kita tidak bertobat sungguh-sungguh, maka sehebat-hebat apapun kalian beribadah, ketika kebiasaan itu tidak kita buang, kita tidak singkirkan, maka sering sekali kita melihat bahwa yang menang itu yang bohong. Karena apa? Dunia lebih senang menerima kebohongan-kebohongan dan kepalsuan-kepalsuan. Dunia telah mendidik umat manusia untuk jauh lebih percaya ketika orang-orang menjalani hidupnya dengan kepalsuan. Ya, yang bisa di kepalsuan itu bisa ditampilkan dengan white crime solar, penipu yang pakaiannya sangat rapi, berdasi, ya, dan membawa tas meeting yang bagus, lalu
dengan tampilan yang ia create, ia menjadi penipu. Nah, maka bagaimana kita harus bisa melihat apakah dia ini memang eh, berpakaian seperti itu karena dia bekerja di perusahaan, atau dia memang berpakaian seperti itu, dia adalah aktivis yang memang agung dengan pakaian seperti itu, atau ada orang-orang yang ke gereja dengan pakaian rapi, tetapi ternyata mentalitasnya itu ingin ingin cari pacar, ingin insurance-nya laku, ingin punya pertemanan, ya, bukan ingin cari Tuhan. Nah, banyak sekali gereja diwarnai, maaf ya, youth kita itu kalau nggak dibangun dengan kebutuhan cari Tuhan, maka ini akan dipenuhi dengan kebutuhan-kebutuhannya. Sifatnya hanya pertemanan biasa. Bukan berarti saya melarang kalian berteman. Cari Tuhan dulu, lalu kita bangun pertemanan. Jangan cari temannya dulu, terus baru cari Tuhan. Kita harus membereskan hidup kita dulu. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan dulu. Dilapangkan hati kita. Semua kesombongan kita, kebanggaan kita, kita harus buang. Izinkan Tuhan masuk, di tengah Tuhan masuk dalam diri kita, bangunlah persahabatan dengan orang-orang yang sudah melapangkan jalan bagi Tuhan. Maka pembicaraannya ini bukan gosip. Pembicaraannya akan pembicaraan yang baik. Ya. Lalu kita melihat di perjanjian baru. Di dalam Roma 2 ayat 2. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Jadi, hal yang paling penting bagi kejujuran ini adalah ketika nanti di pengadilan terakhir, menghadap pengadilan terakhir, Allah menjatuhkan hukuman secara jujur. Misalkan dia bilang gini, Topo, kamu itu memang pembawa firman, ya, di home, di RWIC, tetapi aku melihat engkau banyak bohong, Topo, ketika aku mati ketemu Tuhan. 80% engkau sering sekali mulutmu mengatakan yang tidak benar. 20% kamu jujur ketika kamu memerintahkan firman. Aduh, Topo, maaf ya, aku jujur. Tuhan bilang itu sama saya. Topo, aku jujur. Kamu mengecewakan dan melukakan aku. Dan aku tidak mengenalmu. Ini hal yang mengerikan. Saya membayangkan ini, saya ngeri. Apalagi ketika saya membayangkan masa muda saya. Ya, pakai kupluk. Nantilah, pas tanya jawab. Kalian bisa tanya jawab. Gimana saya punya pacar sampai 7, dan lain sebagainya. Ya, supaya kalian jangan meninggalkan pembicaraan. Nanti kita ada tanya jawab. Tapi bukan karena kalian incar itu loh ya. Kalian harus tetap fokus di dalam pemberitaan firman ini. Dan Lukas 16 ayat 11, ya. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi kalau hal-hal sama hal-hal duniawi, kita aja kalah. Ya. Terus bagaimana Tuhan akan mempercayakan kepada kita harta kekekalan yang sesungguhnya? Banyak sekali orang-orang tersandung karena tadi saya katakan ya, mungkin di pekerjaan karena banyak kebutuhan, lalu ia menjadi kompromi terhadap paham korupsi, lalu ia mengambil uang perusahaan, dan menjadi orang-orang yang sangat-sangat ini mengerikan ya, di dalam menjalani hidupnya ketika ia mulai tidak jujur, bohong, lalu korupsi ketika ia bekerja. Ini menjadi hal yang sering ya, dilakukan baik oleh orang Kristen maupun orang non-Kristen. Karena apa? Orang-orang yang masih sering korupsi itu orang-orang yang dikendalikan oleh keinginan dunia. Ya, maka dari itu, ketika kalian mendengar firman ini, tentu kalian pernah berpikir ya, aduh dulu saya ini loh, bohong loh. Atau saya pernah membohongi teman, atau membohongi pacar, atau dibohongi pacar, dan lain sebagainya. Dan ketika kalian mulai mendengarkan firman pada malam hari ini, timbul konflik batin. Ya, timbul pertempuran di dalam diri kita. Ini ciri-ciri bekerjanya firman di dalam kehidupan kita. Menimbulkan reaksi di dalam. Menimbulkan sesuatu yang
eh, menggugat kita. Firman ketika masuk menelisik atau membersihkan ketidakberesan kita, itu biasanya menimbulkan kegoncangan di dalam jiwa kita. Nah, kalau kita mendengar firman yang menggugat soal kejujuran, terus kita pernah berbohong, terus kita berlagak nggak mau tahu, ya ini ciri-ciri orang yang nggak mau bertobat. Maka Paulus mengatakan, di dalam hukum Allah, di dalam manusia batiniah ini, aku tahu hukum Allah, tetapi di dalam tubuh jasmaniku, yang aku lakukan justru hukum jasmani. Ini menunjukkan betapa sulitnya kita mengerat kebohongan yang ada di dalam diri kita. Ya, maka mengapa kita begitu sulit? Karena sejak kecil, ya, yang ditimbulkan di dalam hati manusia itu jahat. Dari kecil, lingkungan pertama yang mendidik kita pasti keluarga kita. Lalu waktu kita TK, SMP, SMA, waktu kita bekerja, bahkan waktu kita beribadah di gereja yang seperti apa. Ya, maka kalau kita benar-benar dibangun oleh suasana ya, yang tidak baik, ya, maka ini menjadi hal kejujuran, mengikis kebohongan menjadi hal yang sulit karena sudah sejak kecil hati manusia itu jahat. Kita punya sinful nature, kita punya kebiasaan pola jahat karena kita tidak menghidupi polanya Tuhan. Pola Tuhan itu pikiran, perasaan, kehendak. Kita menghidupi polanya Adam, pikiran perasaan manusia, pikiran perasaan dunia. Nah, ini menjadi magnet kutub utara dan selatan yang tarik-menarik. Ya. Maka di dalam Roma 7, 22 ya, sampai 23, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ini Paulus bilang jujur, sama seperti kita. Iya Tuhan, di dalam hatiku aku tahu Engkau adalah sumber kebenaran. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, mata, kuping, hidung, dan semua yang ada di badan kita, ya, melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum yang ada di dalam, yaitu hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ini menunjukkan betapa sulitnya kita mengikis kebohongan. Kita lebih nyaman menghidupi tawanan-tawanan yang memenjarakan anggota tubuh kita. Ya, maka dari itu kita harus menjaga ya tubuh kita semua, panca indera maupun semua sampai ke alat reproduksi. Maaf saya katakan itu, sampai ke genitals kita. Semuanya kita harus jaga demi kemuliaan Tuhan. Ya, maka dari itu sekali lagi ya, lihat tontonan yang bagus. Lihat film yang bagus, yang bisa membawa mindset. Saya tahu di usia kalian ada hasrat-hasrat yang muncul yang sesuai dengan pertumbuhan hormonal, yang disebut dengan libido. Keinginan tahuan mengenai lawan jenis, terutama unsur yang mengandung seksualitas. Ya, karena Tuhan menciptakan tubuh manusia sempurna, diciptakan bagian-bagian tubuh tertentu untuk membuat manusia bisa berketurunan. Maka ada feel, ada rasa, ada kenyamanan, ada unsur kenikmatan juga. Ketika bagian-bagian itu tersentuh atau terstimulus. Nah, yang menjadi ngeri, ketika kita tidak bisa jujur sama badan kita. Artinya, kita tidak mencintai diri kita sendiri. Artinya apa kalau kita tidak jujur, tidak mencintai diri sendiri? Artinya kita menyediakan tubuh kita semuanya dijadikan sarang dosa. Itu artinya kita tidak mencintai diri kita sendiri. Kita membiarkan tubuh ini jadi sarang maksiat. Kita menggunakan tubuh ini jadi sarang iblis. Nah, itu artinya kita belum mengasihi, mencintai diri sendiri. Nah, ini awal dari kita tidak bisa mencintai diri sendiri karena kita memelihara kebohongan. Sudah menjadi lifestyle hidup kita. Saya berharap tidak semua kalian. Tetapi ingat, kita pasti pernah berbohong. Dan kita tidak sadar bahwa ternyata hal itu belum kita bereskan di dalam hidup kita. Oke, maka ketika Paulus mengatakan, aku tertawan. Anggota tubuhku ini tertawan oleh hukum dosa. Nah, ciri orang yang mulai menerima firman, dia akan mengalami konflik batin.
Lalu saya akan menyampaikan satu hal ini. Bagaimana sih caranya agar kita bisa jujur? Kayak apa sih latihannya? Ya, kejujuran ini menjadi standar moral being kita harusnya. Sebagai anak-anak Tuhan, moral being kita itu salah satunya, bukan cuma kejujuran aja. Salah satunya jujur dan tidak bohong. Itu moral being, itu pedoman moral yang harus kita bangun. Ya. Tetapi sekali lagi saya katakan, kalau saya, kalau saya nih pengalaman saya mengenai ekspresi, ya, saya ingin sekali, sering sekali, ingin membangun, mementingkan dulu sebelum kenal Tuhan. Saya itu lebih senang menampilkan penampilan luar. Saya lebih perhatikan. Oke, sebelum saya gundul, mungkin saya pagi sebelum kerja, pas tengah mau makan siang, pulang kerja, saya ketemu cermin. Saya sisiran, mau berangkat kerja, habis mandi keramas gitu, saya sisiran. Sekarang saya nggak perlu cermin. Mandi, sabun cairnya satu tetes, terus seku, 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 wuk, 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 udah berbusa aktif. Ya, dan saya nggak pernah ketemu cermin. Tetapi yang wanita, saya yakin kenapa kalian ketemu cermin. Karena iya, kamu ingin merapikan manusia jasmania. Tetapi jangan lupa, kamu harus punya cermin untuk batiniahmu. Manusia lahiriah kita dandanin setiap hari. Kita ketemu cermin, mau pasang lipstik, buka buka HP, lihat kamera pasang. Buka itu bedak dibuka, kalau wanita tuh asik banget punya bedak dibuka, klek gitu ya. Ini misalkan alat bedaknya, punya bedak, klek, bercermin gitu. Wah, gitu kan. Ketemu habis makan, buka lagi, klek, wah, lipstik gitu. Ya kan? Apalagi maaf ya, aduh aku mau kedatangan tamu nih, tamunya aku suka gitu. Langsung kalian jadi merak. Pilih bajunya, wah putar kanan, putar kiri, aduh benar-benar gitu loh. Nah, untuk hal yang jasmani kita dandanin. Nah, apa itu cermin batiniah kita? Kejujuran. Kejujuran itu cermin batiniah kita. Satu alat yang paling efektif supaya kalian bisa menghidupkan atau mendaratkan firman. Karena apa? Jujur dan bohong itu menjadi warna kita selama ini. Nah, itu menjadi cermin. Seberapa sering kita sehari ini bohong. Itu harusnya jadi cermin. Ya. Kalau sampai mulus udah tidak pernah ketemu cermin bohong, wow. Artinya kita sudah dipimpin oleh firman. Ya. Maka dari itu ada satu buku ya yang sangat luar biasa, judulnya itu The Honest Truth About Dishonesty. Gimana kita harus honest, jujur di tengah ketidakjujuran dunia ini. Bagaimana kita harus jujur di tengah ketidakjujuran teman-teman kita. Bagaimana kita harus jujur di tengah gereja yang tidak jujur. Artinya di tengah jemaat yang tidak jujur. Jadi sebenarnya kenapa saya bilang itu cerminan? Karena kita yang tahu kita berbohong atau enggak. Sebenarnya kita tahu kok. Kita bohong atau enggak. Kita jujur atau enggak. Kita tidak perlu lihat orang lain. Kita tidak perlu tanya kepada orang, kamu harus jujur sama saya. Kenapa kamu sekarang tidak mencintai saya lagi? Kamu bohong. Selama ini kamu bohong. Padahal selama ini aku cinta banget sama kamu. Ya itu kan urusan kamu cinta sama dia. Kalau akhirnya dia tidak cinta sama kamu, dia bohong. Kan urusan dia berbohong. Kenapa kamu yang jujur mencintai seseorang jadi tidak elegan? Maka kamu harus kuat. Jadi wanita yang tangguh, yang kuat. Jadi pria yang mulutnya bisa dipegang wanita. Jadi wanita yang tidak mudah emosi karena cintanya tidak jelas misalkan. Atau perbuatan baikmu tidak dihargai. Nggak apa-apa, tetap tabur aja. Ya, justru ketika kita marah, ketika kita diperlakukan tidak adil, itu sebenarnya kita belum sanggup menghidupi keadilan yang sesuai dengan firman Tuhan.
kejujuran yang diinginkan Tuhan adalah kejujuran yang akan membawa damai sejahtera. Jadi ketika kita tahu kita berbohong tetapi kita menganggap itu masih wajar dan merasa bahwa kita orang yang cukup jujur, karena saya jujur jadi saya bohongnya saya nyatakan gitu. Ya nggak bisa, jujur ya jujur. Bohong mau disampaikan dengan konsep apapun, tetap berbohong dan tidak punya value apapun di dalam kerajaan surga. Orang di antar teman kita aja ketika kita tidak jujur aja kita nggak dihargai. Bagaimana kita mau minta dihargai oleh Tuhan? Maka dari itu ya, jutaan orang di seluruh dunia termasuk kita, ya, menjadi orang-orang yang kadang saya sebut munafik. Ini yang harus kita bereskan malam hari ini. Ini yang harus kita buang. Ya, apalagi maaf nih buat kalian yang masih sering bohongin orang tua. Itu menyedihkan. Sangat menyedihkan. Ya. Karena kita tahu kita hadir di atas muka bumi ini melalui rahim mereka. Waktu kita belum sadar apa-apa, belum bisa mandi, belum tahu minum obat, belum bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Siapa yang membuat kalian tidak kedinginan di malam hari? Siapa yang menggantikan popok kalian ketika kalian ngompol malam-malam? Jangan sampai ketika kita sudah punya kesadaran dewasa seperti ini, justru kita melalaikan kejujuran mereka di dalam merawat kita. Ya. Maka dari itu, bagian yang terakhir, tentu kita punya manfaat bersikap jujur. Saya akhiri dengan satu cerita. Ada orang namanya Hitoshi. Hitoshi bekerja dalam lembaga finance di Jepang, dan dia masuk dalam satu angkatan Hitoshi. Kalau di Jepang kan diterima itu ada batch-nya. Dia masuk dalam, kalau nggak salah ingat, saya membaca buku ini, masuk di batch 3. Ada 18 orang yang cerdas, pandai di dalam hal keuangan. Dan Hitoshi ini menjadi karyawan bersama 17 rekan yang lain. Kemudian dalam setahun ia bekerja, dia mulai mendapati teman-temannya itu mulai berlaku tidak jujur. Dan ini perusahaan finance yang sangat luar biasa, yang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar ketika mereka bermasalah di dalam keuangan mereka karena manajemennya jelek. Dan biasanya memanfaatkan jasa keuangan ini untuk merapikan. Nah, banyak teman-temannya yang cepat naik jabatan, wah, tinggal di apartemennya lebih besar dari yang dimiliki Hitoshi. Hitoshi tetap menjadi akuntan sederhana di kantor itu. Dia tetap setiap hari menghitung, membantu temannya kadang, dan dia hidup seperti biasa gitu. Dan ketika teman-temannya ada yang ngajak Hitoshi, ayo kamu harus melakukan cara kami. Lihat, kami sudah punya mobil, sudah punya apartemen, lalu kami punya tabungan yang besar. Terus Hitoshi bilang, aku nggak bisa dengan caramu yang berbohong dan tidak jujur. Udah Hitoshi, perusahaan juga memanfaatkan jasa kita loh. Hitoshi bilang, buat aku udah cukup dengan gajiku. Singkat cerita, dalam satu keadaan, pemerintah Jepang mengirim auditor-auditor untuk memeriksa keuangan, mengaudit perusahaan yang bergerak di dalam jasa keuangan. Audit kita mungkin perbankan. Yang selama ini tidak pernah diaudit, lalu diaudit. Nah, 15 teman Hitoshi ini tersangkut sama auditor. Tidak jujurnya terbongkar. Ya, lalu mendapat peringatan dan diberi waktu kesempatan di dalam seminggu untuk membereskan semua ketidakjujuran dalam hal keuangan. Jika tidak bisa mengembalikan uang yang dikorupsi, maka akan dipecat dan semua kekayaannya disita. Itu hukum di perusahaan di sana. Lalu banyak temannya datang ke Hitoshi sembari menangis. Hitoshi, bantu aku. Karena Hitoshi kan pandai membuat akuntan. Hitoshi bilang, sorry, aku nggak bisa bantu untuk hal yang seperti ini. Kamu jahat, Hitoshi. Hitoshi cuma bilang, ya memang aku tidak mau membantu, tetapi aku tetap temanmu kok. Akhirnya
eh, bos yang selama ini sangat-sangat bangga dengan teman-teman Hitoshi dan tidak memandang Hitoshi karena eh, teman-temannya lebih banyak bisa presentasi yang bagus-bagus gitu. Akhirnya di titik itu bosnya ketemu dengan auditor. Auditornya bilang, masih beruntung, kamu punya karyawan bernama Hitoshi. Dia hidup sangat sederhana. Apartemennya kecil. Dia pulang pergi dengan kendaraan umum. Sedangkan karyawan-karyawanmu yang rumahnya, apartemennya mewah, mobilnya mewah, mereka melakukan korupsi yang merugikan perusahaanmu dengan besar. Lalu singkat cerita, minggu depan sisalah Hitoshi dengan beberapa orang jujur yang lain. Jadi dalam batch-nya Hitoshi, 15 orang pergi, sisa Hitoshi. Lalu eh, akhirnya Hitoshi ini menjabat COO, menjadi wakilnya bos, ya, untuk memegang jabatan yang sangat tinggi. Tetapi ingat, Hitoshi membayar harga dalam waktu 2,5 tahun. 2,5 tahun kemudian kejujuran ini baru bisa dilihat. Maka kan ada dikatakan kebenaran itu terbit seperti fajar, tidak langsung seperti matahari. Dia akan pelan-pelan. Maka kejujuranmu itu akan terbit seperti fajar jika engkau hidupi mulai malam hari ini. Berproses sampai suatu saat orang melihat dan sampai suatu saat Tuhan menggerakkan orang-orang jujur untuk membawa kita semua orang jujur. Baik itu di dunia pekerjaan maupun di gereja, di dunia pelayanan. Ya. Jadi Hitoshi akhirnya memiliki gaji yang dinaikkan cukup tinggi. Lalu bosnya menyediakan bukan apartemen sewa. Bos ini memberikan apartemen sebagai penghargaan kejujuran. Karena auditor ini menemukan kejanggalan justru dari apa yang dibuat oleh Hitoshi. Jadi auditor pemerintah itu mulai melihat kenapa ada 2 jenis laporan. Dan yang paling konsisten selama 2,5 tahun ini laporannya Hitoshi. Sedangkan teman-temannya membuat laporan itu dengan lonjakan-lonjakan yang sangat tinggi. Yang ternyata angka-angkanya fiktif. Jadi sekali lagi ya, kalau kita bersifat jujur, itu nggak kita nikmatin sekarang. Buahnya itu ketika kita hidupi. Ketika itu kita gunakan sebagai cermin hati. Ya, ingat, jadi kalau kalian nih buka lipstick bercermin gitu, terus pakai bedak, deng 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 deng, pakai blush on, deng 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 deng, rapiin rambut, deng 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 deng. Ingat, cermin kejujuran. Ingat cermin kejujuran. Ya, baik, kita sudah harusnya 10 menit yang lalu selesai, tapi saya akhiri sekarang. Habis ini kita tanya jawab ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jika pada malam hari ini kami bisa ya dengan sukacita memperbaiki hidup kami, memperbaiki ketidakjujuran yang telah menjadi warna hidup batiniah kami. Ampuni kesalahan kami, ampuni aku anakmu Sutopo jika engkau masih melihat aku bersalah dan tidak tepat. Juga Tuhan niat kami semua, ampuni kami jika kami memang menghidupi ketidakjujuran selama ini. Kami mau menanggalkan itu semua, kami mau memperbaiki hal ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon tuntunan, dan kami mohon perlindungan daripadamu. Terima kasih, hanya di dalam namamu sekali lagi kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.